Saudari Alia, Anda ditahan karena telah membunuh Pak Barata. Borgol dia. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Saya nggak salah. Saya bukan pembunuh, Pak. Bukan saya yang bunuh Pak Barata. Said. Gak mungkin Alia nggak bunuh, Pak. Saya kenal banget tuh sama dia. Tante cepetan, rugi kalau nggak ngeliat. Semut pun dia nggak berani bunuh. Apalagi orang. Saya yakin. Tenang aja, Dek. Kita lihat dari hasil penyidikan nanti. Demi Allah, Pak. Bukan saya yang bunuh Mbak Barata. Saya... Jelaskan nanti di kantor. Kamu jangan nangis ya. Kakak juga yakin, Kak Alia tuh nggak salah. Kakak janji, dia bakal bebas. Mah, tuh kan si Ferry masih ngebet aja sama bawang putih. Aduh sayang, ngapain juga mikirin si Ferdi? Sebentar lagi kita bakal kaya raya. Jadi kita nggak butuh laki-laki itu. Bukan, Mama. Yang dipikirin cuma uang mulu. Ih, memang kamu nggak mau jadi orang kaya apa? Ya mau, tapi aku juga mau Ferdi. Udah, Mama sana. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Ya, selamat malam, Tante. Ferdinya udah pulang. Ferdi belum pulang. Dia lagi belajar di rumah temennya. Belajar di rumah temennya? Iya. Kok kamu seperti heran? Ya heran lah, Tante. Soalnya barusan teman saya ada yang ngeliat Ferdi sama Alia lagi di disko. Dan sampai sekarang Alia juga belum pulang. Makanya saya pengen konfirmasi sama Tante, takutnya teman saya bohong. Jadi sekarang dia sudah nyantol lagi sama si bawang putih itu? Oh, kalau yang itu sih udah lama, Tante. Saya sih udah sering bilang sama Ferdi kalau Alia tuh anaknya nggak bener. Saya takutnya Ferdi ikut keseret.
Tapi kayaknya Ferdi nggak mau percaya deh, Tante. Siska, terima kasih kamu udah ngabarin Tante. Nanti kalau Ferdi pulang, Tante akan tegur dia. Tante juga nggak mau kalau dia keseret jadi nggak bener. Ya udah deh, Tante. Tapi maaf ya, saya jadi nambah beban pikiran Tante. Selamat malam. Malam. Demi Allah, Pak. Saya rela mati sekarang juga kalau saya bunuh Om Barata. Dia satu-satunya orang yang bantu saya saat papa saya jauh dari saya. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Kalau saja sidik jari di pisau itu adalah sidik jari kamu, hukuman kamu akan lebih berat. Karena kamu telah membohongi petugas. Dan Tuhan tidak akan menolong pembunuh dan pembohong seperti kamu itu. Saya megang pisau itu karena saya mau mencabutnya dari tubuh Om Barata. Tapi saya takut terus saya lari. Iya, tapi kenapa saudari sendiri ada malam-malam di sana? Karena saya mau minta penjelasan. Karena kamu menuduh Pak Barata telah menjual dirinya dan bekerja sama dengan ibu tiri kamu untuk memalsukan surat wasiat itu. Saya mau sekarang juga kita tuntaskan. Kita lihat hasil identifikasi sidik jari nanti. Sekarang Alia nggak akan bisa lolos. Oke, tapi apa sih alasan kamu sampai kamu ngebunuh si Barata? Barata. Dia titik lemah kita. Karena bisa aja suatu hari dia ngomongin tentang surat wasiat itu ke siapa aja. Oke, terus kok bisa-bisanya kamu ngejebak si bawang putih itu untuk datang ke rumah si Barata? Itu bukan gue yang ngebuat. Emang dasar bawang putih aja yang datang ke situ lagi sial. Gue pengen terus terang sama lo. Gue sempat sebel banget sama lo. Tapi gue juga jujur, gue juga sempat kagum sama lo. Kok bisa sih lo suruh si Barata standby di deket-deket sini sambil bawa pengacara sama surat wasiat palsu setelah lo nyuruh kita bikin tahlilan? Itu karena gue ngancem anaknya yang cacat di rumah sakit. Oh iya? Tahu dari mana kamu tentang anak itu? Hah? Itu mata pencarian gue. Sekarang ayo kita bicara bisnis. Bisnis? Bisnis apaan? Lu masih mau main gila sama gue? Heh, secara bisnis kita ini udah impas. Apanya yang impas? Heh, Benny, saya bisa aja manggil polisi untuk nangkep kamu karena kamu telah membunuh si Toing. Tapi itu saya tidak lakukan sebagai imbalan atas apa yang telah kamu lakukan untuk saya. Boim! Bawa maling ini jauh-jauh dan abisin dia. Sama sekali tidak ada tanda sidik jari di pisau ini. Tapi sebelumnya ada kan? Tapi tidak ada tanda harpu dihapus. Mungkin noda darah di baju ini bisa menjelaskannya. Bagian lagi. Aduh sayang, tenang aja. Nggak bakalan ada yang denger. Si Oma Berta itu udah mama kasih obat tidur. Olivia udah dibawa sama Ferdi. Dan si Benny bajingan itu pasti udah hanyut dikali. Mama hebat, aku salut sama Mama. Oh, harus dong sayang. Kamu tuh harus bangga sama Mama. Harus salut. Arwahnya si Benny aja juga pasti salut sama Mama. Karena hanya Mama yang bisa ngalahin kelicikannya si Benny. Lu masih mau main gila sama gue? Secara bisnis kita ini udah impas. Apanya yang impas? Hah? Iya.
Kalau lu mau sewa tukang pukul, harusnya lu sewa yang lebih hebat daripada dia. Tadi yang lu dengar, itu cuma sebagian dari pembicaraan kita. Temen gue punya kopiannya. Dan kalau terjadi apa-apa sama gue, temen gue langsung ngasih itu ke polisi. Dan kalau itu kejadian, lu berdua bakal ngebusuk penjara. Sekarang lu minggir. Minggir. Oh ya, anggap aja ini sebagai uang jaminan keselamatan lu berdua. Lu sekarang cuma pohon duit gue, yang besok bakal gue goyang. Dan inget ya, jangan sampai harta itu dirampok orang lain. Karena semua harta itu udah hak milik gue. Dan tugas lu, cuma ngejagain doang, oke? Mana yang akan menjadi warnamu? Kamu kenapa nangis? Kakak mau ngenalin seseorang. Ini Om Sutanto, pengacara perusahaan kakak. Dan dia janji mau bantuin Kak Alia. Om, saya minta tolong banget sama Om. Usahain supaya status Alia jadi status tahanan luar. Saya jamin dia nggak bakalan lari kok. Om, saya kenal banget dia. Apa-apaan ini? Kenapa kamu bawa Pak Sutanto ke sini? Terus siapa anak itu? Tante, dia Olivia, adiknya teman saya. Saya ngajak dia untuk tinggal di sini sementara. Teman kamu yang mana? Kemana saja kamu dari tadi? Jangan coba-coba bilang kalau kamu pergi belajar ke rumah teman kamu. Tante, saya habis dari rumahnya Alia. Dia dapat musibah, Tante. Ferdi, Alia itu sendiri adalah musibah. Musibah buat kamu. Sudah berapa kali Tante bilang, jangan deketin dia. Saya terima Tante marahin. Tapi sekarang ini keadaannya lagi kritis. Ingat, dia hampir saja menjebloskan kamu ke dalam penjara. Untung saat itu kamu diselamatkan oleh si bawang merah. Tante, Alia itu anak baik-baik. Tante kan nggak tahu kan keadaan sebenarnya gimana. Dia dijebak sama bawang merah dan ibunya. Cukup! Kamu kira hidup ini seperti dongeng si bawang merah sama si bawang putih? Lalu si bawang putih itu selalu baik, begitu? Hah? Ferdi, hidup ini adalah kenyataan. Dan kenyataannya, Tante mendapat amanat dari almarhum orang tua kamu untuk menjaga kamu, untuk mengurus kamu. Saya tahu, Tante. Tapi kalau saya nggak melakukan sekarang, saya akan menyesal seumur hidup. Ferdi, kalau kamu tetap pergi, Tante tidak akan bicara sama kamu seumur hidup Tante. Maafkan saya, Tante. Mari, Om. Darah di baju ini ternyata bukan darah manusia, tapi darah hewan. Kenapa tadi kamu bilang kalau kamu yang memegang pisau itu? Kamu bilang aja kamu panik. Saya panik, Pak. Tapi betul kan kalau tadi kamu ke rumah Pak Barata? Kamu bilang saja ya, tapi kamu belum sempat masuk. Karena begitu kamu turun dari mobil, ada yang nyiram kamu dengan darah. Iya, Pak. Tapi saya nggak sempat masuk.
Baru aja saya turun dari mobil, terus tiba-tiba ada yang nyiramin saya sama darah. Tidak ada alasan untuk menahan anak ini. Bikin surat pembebasan dan minta tanda tangan komandan. Siap, laksanakan. Kamu salamin mereka, bilang terima kasih, terus pinjam telepon. Kamu telepon Ferdi ya. Makasih, Pak. Maaf, kami telah mencurigai Anda. Karena laporan yang kami terima mengarah ke kamu. Om, kira-kira kita bisa berhasil nggak? Tergantung situasi nanti. Boleh saya pinjam telepon, Pak? Silakan. Halo? We're sorry, the number you have reached is not in service. Keadaan lagi kayak gini pakai lowbat segala lagi HP-nya. Yaudah yuk. Boleh saya pinjam telepon lagi, Pak? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini Alia, Tante. Bisa bicara dengan Ferdi? Heh, mau apa lagi kamu sama dia? Berapa kali saya harus jejelin ke kuping kamu? Jangan deketin keponakan saya. Apa kamu belum puas menyeret dia ke dalam masalah, hah? Ya ampun, Mama. Mama tuh bisa diem nggak sih? Dari tadi bolak-balik mulu aku tuh pusing liatin Mama. Hah? Kamu pikir Mama mondar-mandir gak pakai alasan apa? Mama tuh lagi mikir gimana cara ngadepin si Benny. Kalau kamu pusing, sana keluar. Biar Mama mikir sendiri. Lagian, hah? Siapa? Siapa yang nyuruh kamu bengong-bengong di sini? Siapa? Loh, kok sekarang jadi aku sih yang dimarahin? Makanya jadi anak jangan cerewet, jangan bawel. Keluar! Keluar! Sekarang gimana, Putri? Kamu sudah bebas. Itu saja. Gimana nasib Olivia? Olivia baik-baik saja. Dia bersama Ferdi. Saya nggak tahu harus gimana lagi, Putri. Saya udah nggak punya tempat tinggal. Saya udah ngomong sama tantenya Ferdi barusan. Dan dia kasar banget sama saya. Saya harus gimana? Kamu jangan khawatir ya. Semuanya pasti akan berlalu. Sekarang, kita harus kasih tahu Ferdi bahwa kamu sudah bebas. Kita harus melakukan sesuatu. Saya akan ke rumah Ferdi dan minta Olivia yang mengatakannya pada Ferdi. Sementara itu kamu tunggu di sini ya. Tapi jangan lama-lama, Putri. Saya takut. Kamu lihat halte bus itu? Kamu tunggu di situ ya. Tapi jangan lama-lama ya, Putri. Saya takut. Aduh, Rika. Tadi mata tante rasanya berat banget. Kayak orang habis makan obat tidur. Sampai nggak sadar, akhirnya ketiduran. Padahal tante belum makan loh. Ya udah, sekarang tante mau diambilin makanan. Enggak usah. Tadi tante udah makan kok. Itu seperti kotak perhiasan. Dari mana? Gini, Tante. Ketika Tante lagi tidur, saya sama Siska mau bagi-bagi perhiasan. Tante dapat sepertiga. Terus mana bagian saya? Nah, itu dia, Tante. Begitu kotak perhiasannya dibuka, tahu-tahu si Benny Bajing itu datang dan ngerampas semuanya. Aduh, kok bisa jadi begitu? Untuk bajingan kayak si Benny itu semuanya bisa dia lakuin, Tante. Ya sudah, sekarang kamu tenang dulu ya. Nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting kamu kan sudah dapat seluruh warisan harta dan perusahaan. Tante, mulai besok dan seterusnya saya harus setor duit semuanya ke Benny sampai ludes. Kalau enggak, dia bakal lapor polisi dan nasib saya bakal sama kayak si putih itu.
Alia sudah bebas. Asik. Terus dia di mana sekarang? Dia menunggu di halte bis depan kantor polisi. Ayo, sekarang cepat kamu ke Ferdi dan kasih tahu dia kalau tadi Alia telepon. Kak Ferdi sama pengacaranya baru ajak sana. Itu baru namanya teman yang baik. Kasihan Alia sendiri di sana. Tadi saya janji akan segera kembali. Kamu jaga diri ya. Gile, cakep banget, Cing. Mimpi apa gua kemarin? Sepi nih, kayaknya oke juga. Bagi-bagi dong. Jangan lari, sayang. Tolong! 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 Tidak ada bukti-bukti yang memberatkan saudari Alia untuk jadi tersangka. Jadi, dia udah bisa dibebasin, Pak? Dia sudah dibebaskan. Dan sudah pulang beberapa waktu yang lalu. Tadi saya meninggalkan Alia di sini. Sendiri, gelap. Saya harap dia baik-baik saja. Di mana Alia? Alia. Itu suara Alia. Saya harus menolong dia. Tolong! 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 Jangan mendekat. Jangan sentuh saya. Putri! Sudah sayang, sudah. Jangan menangis. Sekarang semuanya sudah selesai. Kamu jangan takut lagi. Sekarang ada saya dekat kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Putri, kemana lagi kita harus pergi? Itu mobil Ferdi, Putri. Kamu nggak apa-apa kan? Mendingan kamu ikut saya ke rumah saya.
Kamu nggak usah khawatir. Saya jamin kamu bakal baik-baik aja. Tapi... Alia, kamu tetap tinggal di sini. Bagaimanapun di rumah saya adalah tempat yang paling aman. Ya udah, saya ambil minum dulu ya. Kamu duduk di situ aja. Apa-apaan ini? Dia saya minta untuk tinggal di sini, Tante. Tidak bisa. Tante, saya harap Tante punya rasa kemanusiaan. Alia baru saja melewati masa-masa sulit. Maafkan saya kalau saya terpaksa bicara tentang hak saya atas rumah ini. Tapi... Alia, kamu bisa tidur di kamar tamu. Sepertinya si Alia sudah menguasai Ferdi. Saya harus berbuat sesuatu. Gimana caranya? Supaya saya bisa mengusir dia dari rumah ini. Al. Sorry saya langsung masuk. Karena tadi saya ketok-ketok pintu kamu, nggak ada yang buka. Ini, saya bawain sarapan kamu sama Olivia. Maaf ya, Fer. Saya jadi ngerepotin kamu. Kalau kayak gini doang sih, bukan ngerepotin namanya. Justru saya senang. Saya nggak bisa lama-lama di sini, Fer. Saya harus pergi. Dilihat dari sudut pandang manapun, nggak pantas saya dan Olivia tinggal di sini. Kita kan nggak ada ikatan saudara. Al, kamu tuh tamu saya. Nggak ada aturan kalau tamu sama tuan rumah tuh harus ada ikatan saudara. Al, nggak usah kamu pikirin. Tante bersikap kayak gitu karena dia belum tahu keadaan sebenarnya. Dan dia masih terpengaruh sama omongannya bawang merah. Emangnya kamu pengen pergi pakai piyama kebesaran kayak gitu? Enggak kan? Ya udah, saya pengen pergi dulu ke tempat teman saya yang punya butik. Pagi-pagi gini, mana ada butik yang udah buka, Fer? Di rumahnya selalu ada persediaan. Ntar kita lihat perkembangannya kayak gimana. Oke? Ya udah, mendingan kamu makan dulu, Gi. Keburu dingin. Makasih ya, Fer. Sama-sama. Bukan, bawang putih dilepasin dari tahanan tadi malam. Hah? Si Putih dilepasin? Polisi nggak punya bukti buat nahan dia, dan akhirnya dia dibebasin dari semua tuduhan. Kok bisa begitu sih? Apalagi yang dimauin sama polisi? Jelas-jelas darah si Barata itu nempel di pakaian si Bang Putih, ya kan? Ini semua pasti kerjanya si Ferdi. Kita dengar sendiri kan, dia ngomong sama Olivia, dia bakal ngelakuin apapun buat nolong si Bawang Putih. Dan satu lagi, Ma, sekarang Bawang Putih lagi nginep di rumahnya Ferdi. Hah? Dia nginep? Dapat berita dari mana kamu, sayang, ha? Lani barusan nelfon, dia dikasih tau sama Ferdi. Ferdi pasti sengaja ngasih tau Lani supaya berita jelek ini nyampe ke kuping kita. Jangan dulu, Mama nggak habis pikir. Saban itu anak kejepit pasti aja bisa lolos. Nah, tambah lagi ini, si Ferdi jelas-jelas ada di tangan kamu. Sekarang berbalik dia. Ini semua nggak bisa dibiarin. Sayang mau kemana, sayang? Mana yang akan menjadi warnamu? Olivia? Ngapain kamu datang ke sini?
anak kecil jangan sok tahu ya. Oh, ada bawang putih. Olivia, sini kakak keringin dulu rambutnya. Yuk. Kayaknya kalian betah ya jadi parasit. Olivia, ayo. Denger ya Al. Ini bukan berarti masalah lo tuh udah selesai. Ini justru awal dari masalah yang lebih besar yang bakalan gue kasih ke lo. Gue tuh perhatian banget Al sama lo. Lo tahu itu kan? Jadi, kemanapun lo pergi, pasti bakalan gue ikutin. Karena gue pengen lo tuh diurus dengan baik. Dia pasti mau nyusahin kita lagi, Kak. Ini kan rumah Kak Ferdi. Dia kan yang kita tinggal di sini. Kenapa sih kakak nggak mau nyari bawang merah itu keluar? Kayak dia sama maunya udah ngusir kita. Kenapa? Kakak takut sama Tuhan. Kakak kan nggak salah. Allah mengizinkan kita membalas perbuatan orang dengan perbuatan yang setimpal. Tapi Allah lebih menginginkan hambanya untuk bersabar. Dan Allah akan memberkati dan mengangkat derajat orang yang dilecehkan. Lalu memberikan murkanya kepada orang yang berbuat semaunya. Katanya kita harus membela kebenaran. Kebenaran itu pasti menang, Kak. Kalau kayak gini kita bakalan kalah. Kita nggak kalah, tapi mengalah. Ada hal-hal yang harus kita pertahankan dengan kekerasan, tapi ada juga yang harus kita terima dengan bijaksana. Saya jadi bingung, Kak. Nanti kalau sudah besar, kamu akan tahu. Yuk. Sebelum meninggal, Mama Ferdi menitipkan Ferdi yang masih kecil sama Tante. Meletakkannya di pangkuan Tante. Sejak itu, Tante menyerahkan seluruh hidup Tante untuk mengurus dia. Sampai Tante lupa berpikir untuk menikah. Setelah Papa Ferdi, kakak kandung Tante meninggal, semua beban dan tanggung jawab jatuh ke pundak Tante. Ferdi tahu semua itu, Tante? Iya, Ferdi tahu semuanya, Siska. Tapi sekarang, dia sudah merasa kalau dia sudah mandiri. Karena itu, dia berani melawan Tante. Walaupun saya nggak begitu deket sama Ferdi, tapi saya tahu dia tuh orangnya baik, Tante. Di sekolah dia juga kayak gitu. Tapi sekarang dia jadi aneh banget, Tante. Mungkin karena kepengaruh sama sifatnya bawang putih. Dengan wajah so alimnya, bawang putih gampang banget mainin perasaan cowok, Tante. Tante rasa juga begitu, Siska. Satu pesan saya, Tante. Yang penting Tante hati-hati aja. Kalau kelamaan bawang putih tinggal di sini, dia bisa ngadu domba Tante sama Ferdi. Tadi aja saya udah ngeliat gayanya. Gayanya udah kayak tuan rumah di sini, Tante. Padahal dia kan baru nginep 1 malam. Dari awal, Tante sudah nggak suka sama dia. Kalau gitu Tante tunggu apa lagi? Mumpung lagi nggak ada Ferdi di rumah, sekarang lebih baik usir bawang putih, Tante. Tapi Siska, kalau Tante usir dia, Ferdi akan marah. Tante sayang Ferdi. Tante nggak mau melukai perasaannya. Kalau Tante tegas ke bawang putih, saya juga ngerasa Ferdi pasti bakalan sakit hati. Tapi kalau keadaan seperti ini dibiarin terus-menerus, suatu saat saya yakin hati Ferdi bakalan luka parah akibat perbuatannya bawang putih. Bawang putih yang kelihatannya alim itu sebenarnya liar, Tante. Mamanya meninggal akibat syok ngelihat perbuatannya dia. Dan papanya juga udah gak suka sama tingkah lakunya dia. Dan akhirnya namanya dia dicoret dari surat kuasa. Kalau Tante gak percaya, Tante boleh telepon mama saya. Atau Tante juga boleh telepon orang kantor almarhum papanya. Bawang putih udah kebiasaan hidup enak, Tante. Dan sekarang dia udah gak punya apa-apa. Satu-satunya harapan dia bisa hidup enak adalah dengan kekayaan yang diwarisi Ferdi. Sekarang terserah Tante. Yang penting saya udah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jadi ntar kalau terjadi apa-apa, saya nggak bakal ngerasa bersalah. Satu pesan saya, Tante.
mumpung lagi nggak ada Ferdi. Ya udah, saya permisi dulu Tante. Selamat pagi. Selamat pagi, Putri. Bagaimana? Di sini lebih tenang kan? Berhenti! Sekarang juga kalian keluar dari rumah saya. Dan jangan berani menginjakan kaki di sini lagi. Keluar! Capek, Kak. Kak, saya haus. Aduh, kakak nggak punya. Sepertinya Ferdi sudah mempersiapkan kemungkinan yang terburuk. Jadi dia sudah menyelipkan uang di saku celana kamu. Tante, di mana Alia dan Olivia? Mana tante tahu? Tugas tante kan cuma mengurus kamu. Bukan mengurus mereka. Mana yang akan menjadi warnamu? Bawang Putih kira setelah dia ngedapetin Ferdi, permainan selesai dan dia bakalan menang. Ternyata tikus kecil itu belum kenal banget ya sama gue. Dia nggak tahu apa, gue belum bisa tidur nyenyak kalau gue belum ngancurin hidupnya dia. Ngancurin hidup saudara tiri gue. Cheers buat kemenangan gue. Cheers! Hentikan pesta kalian. Ini pengacara saya. Tapi Anda jangan macam-macam. Polisi udah nunggu di luar. Denny, ngapain sih kamu kesini? Loh, Pak, ini ada apa, Pak? Kami nggak mabuk-mabukan dan ini juga bukan pesta narkoba kok. Pengacara saya bakal jelasin semuanya. Alia dan pihak kantor Pak Indra meragukan surat wasiat yang dibacakan oleh almarhum Pak Barata. Ada indikasi Pak Barata di bawah tekanan. Dan indikasi semakin kuat karena Pak Barata ditemukan meninggal akibat pembunuhan. Saya mewakili klien saya, Alia dan kantor Pak Indra, untuk mengajukan gugatan pengadilan untuk menolak surat wasiat itu. Sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan, perusahaan, aset, dan seluruh kekayaan Pak Indra masih di tangan Alia. Dengan kesabaran dan tawakal, perbuatan jahat niscaya akan mendapat ganjarannya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.